ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, panjang umur sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali melalui Zoom meeting, melalui medsos Zoom meeting dan YouTube penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini materi kita yang ke-10 dengan judul Perangkat Kelompok Terbang, Kloter, dan Keselamatan Penerbangan Haji yang sedianya disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa, tapi karena sesuatu hal pada siang hari ini akan digantikan oleh beliau Bapak Haji Basori Alwi, SAGMA. Eh, kita sapa dahulu pada siang hari ini beliau. Assalamualaikum Pak Basori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat bahagia tentunya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak seri ke-10 ini, kita akan berbincang-bincang mengenai perangkat kelompok terbang, perangkat kloter yang ada di eh, penerbangan haji ataupun di penyelenggaraan haji semua embarkasi di seluruh Indonesia. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas apa saja perangkat yang ada di kloter itu eh, nanti akan diterangkan secara detail oleh Bapak Haji Basori. Untuk itu waktu kami silahkan untuk Pak Basori menerangkan apa itu perangkat apa saja yang ada di kloter itu. Monggo Pak Basori. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Agus sebagai host dan teman-teman operator di bidang PHU Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Bapak Ibu jamaah haji yang insya Allah dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat di Amin. tahun Amin. 2025. Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di acara bimbingan manasik haji online bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang program ini kami kemas selama 6 bulan sampai menjelang nanti pemberangkatan jamaah haji dimulai dari bulan Oktober nanti sampai akhir bulan Maret karena April nanti sudah persiapan pemberangkatan karena tanggal 1 Mei sudah masuk di embarkasi. Nah, sebelum pada materi tadi yang sampaikan oleh Mas Agus, perlu juga kami sampaikan kepada para jamaah haji ya, bahwa kami mencekemakan BIMSIK online lewat podcast bidang PHO ini sebanyak 26 pertemuan. Dari 26 pertemuan ini kami skemakan materi-materi. Tentu dari awal kemarin kami sampaikan tentang kebijakan. Kemudian ada psikologi haji, akhlak, dan mulai masuk pada hal yang sangat teknis. Mulai pada hari ini, yang ke-10 ini, masalah pengkloteran dan keselamatan penerbangan. Nah, setelah itu nanti ada alur, kemudian perjalanan jamaah, alur, ibadah, layanan apa, mulai dari rumah sampai embarkasi, kemudian dalam perjalanan di pesawat, kemudian di bandara, di Mekah, kemudian Mekah pra Armusna ataupun di Madinah, kemudian Armusna, kemudian Mekah pasca Armusna. Pada titik itu kami sampaikan nanti sehingga harapan kami Bapak Ibu ketika dialog nanti mungkin di akhir itu fokus pada hal-hal topiknya. Karena nanti kaitannya dengan misalkan alur di Armusna itu bagaimana nanti ada materi sesi itu. Makanya harapan kami program BIMSIK ini bisa diikuti Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir sehingga pemahaman kesatuan
materi itu bisa runtut, mulai dari kebijakan, psikologi haji, akhlak, baru cara garis besar, alur cara garis besar, kemudian pada titik dari rumah, kemudian sampai rumah lagi, itu alurnya bagaimana, layanannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, dan nanti setelah selesai kami akan juga sampaikan hikmah filosofi tentang ya apa haji itu. Harapannya agar materi itu dari awal itu bisa apa? Bisa tersistematis, bisa diterima oleh jamaah haji. Sehingga harapan kami ketika nanti Bapak Ibu bertanya fokus pada materi temanya. Kebetulan pada hari ini tentang perangkat kloter dan keselamatan penerbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara kloter, apa sih kloter itu? Kloter itu kan kelompok terbang. Karena jamaah haji itu mau ke Arab Saudi itu difasilitasi ya, oleh negara itu cuma satu. Medianya adalah lewat penerbangan. Tidak difasilitasi lewat darat. Ya. Jadi lewat penerbangan. Nah, penerbangan ini tentu menggunakan pesawat yang selama ini sudah apa kerjasama itu sesuai dengan ketentuan itu memang separuh dari Arab Saudi dan separuh dalam negeri. Yang di Indonesia ini ya yang selama ini ketika di tender yang menang itu adalah Garuda. Oke. Sebelumnya memang dari penerbangan-penerbangan ini juga diundang, tapi yang apa ketika penawaran itu yang masuk di apa kaitannya dengan penerbangan adalah Garuda dan Arab Saudi. Jadi ada dua itu. Dan itu nanti masing-masing embarkasi, karena kalau bicara embarkasi ini se Indonesia sekarang tambah apa ah, tambah satu jadi 14 ya 14. Nah, itu termasuk kalau kita di Jogja itu SOJ itu menggunakan Garuda. Ya. Garuda Airbus 330 dengan kapasitas 360 jamaah. Apa ya, Mas? Ya. Nah, di SOJ ini penerbangannya karena ini gabungan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita di Yogyakarta ini jamaah haji kita itu sebanyak 3.400 3.117 3.147 ya. Iya. 3.147 itu meliputi jamaah, kemudian ada pembimbing ibadah dari KPIHU, ada PHD, ada lansia. Lansia 5% itu sebanyak 157. Kemudian yang PHD kita dapat 12, bukan PHD, pembimbing ibadah itu ada, pembimbing ibadah dari KPIHU ada 12, PHD kotanya, slotnya itu 27. Sehingga dari pembimbing ibadah ataupun PHD itu nanti kalau tidak terpenuhi tentu kembali kepada jamaah. Lah jamaah asri Jogja dikurangi dari lansia, kemudian PHD sama pembimbing ibadah itu jamaah haji Jogja itu 2.951. Nah, seperti kemarin KPIHU ya, bimbing KPIHU itu kita punya kota 12 cuma diambil 5. Tentu selebihnya itu yang 7 kembali kepada jamaah. Nah, kemudian PHD juga sama. Kota kita 27 ya. Itu cuma ada 18. Kemudian yang 9 dikembalikan ke jamaah. Bisa kita potong, Pak. Ya, bisa. PHD itu apa? Nanti Ya, sama oke, siapa? oke. Nanti ini kan termasuk perangkat kota itu PHD, jadi petugas haji daerah. Ya, nanti kita akan jelaskan PHD itu. Kita bicara kota. Nah, sebanyak itu kita akan terbangkan bergabung dengan jamaah haji Jawa Tengah yang banyaknya ada 30.000 lebih itu kan. Yang kemarin itu gabungan Jogja dan Jawa Tengah dengan penambahan itu ada 35.000. Ada 100 kloter. Iya. Jogja dapat 10. Kalau nanti kota normal nggak ada tambahan, seperti tadi disampaikan, itu ada 3.147, itu ada 9 kloter kita hitung ya. 9 kloter. Nah, itulah namanya kelompok terbang, ada 9 kloter dari Yogyakarta. Dari 3.147 itu kita ada 9 kloter. Ini termasuk hal yang sangat crowded ya Mas Agus. Ketika Jogja
pengkloteran itu salah satu proses pelayanan haji. Di pengkloteran itu Nyun Sewu di Jogja itu sedikit harus ekstra. Ekstra. Karena apa? Beda dengan Jawa Iya. Tengah, Jawa Timur. Karena apa gini? Pengkloteran terbang dengan ketentuan 360 itu harus penuh, tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Itu sudah diputuskan sebagai ketentuan itu. Lah bagaimana memenuhi satu kloter itu penuh? Nah, sementara pengkloteran di Jogja itu berbasis Nyuwun Sewu karena kita juga melakukan koordinasi kerjasama dengan teman-teman kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KPIHU, maka berbasis KPIHU di samping juga ada haji reguler. Lain pembandingan misalnya kalau di Jawa Tengah itu berbasis daerah. Iya. Jadi kalau Jawa Tengah itu misalkan satu kloter dari Kabupaten Pati kurang 50 langsung diambilkan misalnya kawin Demak, langsung diambil 50. Di Jogja nggak bisa seperti itu. Itu. Jadi berbasis KPIHU sehingga kalau di kita orang mau berangkat haji itu dalam satu dusun itu bisa 3 hari berbeda-beda itu. Nah, sekarang mungkin ada yang besok, tapi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah udah satu kabupaten berarti insya Allah bareng gitu kan. Karena itu Iya. pengklotan berdasarkan daerah. Kalau di sini di Jogja berbasis KPIHU. Makanya 360 okay, jamaah haji harus memenuhi satu kelompok terbang. Apakah jadi pertanyaan gini, apakah 360 mau pas dari KPIHU? Misalkan kurang 5, ini yang menjadi sulit. Mencari 5 ini mana KPU yang bisa melepaskan. Nah ini termasuk kami dengan teman-teman KPU, maka setiap kloter, setiap KPU itu harus menyiapkan pejuang-pejuang haji ketika ada kurang ataupun ada masalah atau nggak bisa berangkat pada waktu ditentukan, itu bisa diisi dengan jamaah haji di kloter berikutnya. Sebagai gambaran ya, Mas Agus tahun kemarin Iya. di SOC itu ada 100 kloter. 70-80% itu semua kloter hampir pasti ada jamaah yang Iya. tidak berangkat bersama dengan Iya. kloternya. Oke. Oke, itu sehingga mengambil kloter berikutnya mau nggak mau harus dipenuhi itulah. Yang diambil itu tentu maka dari awal harus kita siapkan. Ya. Itu karena apa? Kalau nanti tidak diambilkan itu nanti yang nggak bisa berangkat. Iya. Slotnya itu nanti nggak berangkat. Nah inilah yang termasuk kode sehingga kami berbasis KPIHU nanti mudah-mudahan jamaah haji tentu dari awal tadi saya sebutkan punya itu nanti ketika ada pindah kloter 1-2 orang itu terutama yang mungkin mudah-mudahan itu kami anggap sebagai pejuang haji dan itu sangat mungkin terjadi Dinamis dan dinamis bisa diembarkasi ya. bisa ini berkasih kemarin itu 2 jam ketika penerimaan pertama di periksaan kesehatan terakhir itu sehat. Tapi begitu 2 jam menjelang pemberangkatan, sudah sweeping itu ngedrop dan nggak layak terbang. Mau nggak mau, kurang 2 jam, plotter yang sebelum yang lebih nomornya banyak, ya, sudah itu kita tarik, kita rayu, kita jelaskan, akhirnya bisa masuk. Dan itu terjadi tadi sampai 80% dari 100 itu hampir ada entah 1, entah 2, kadang 1, kemudian suaminya atau istrinya kemudian juga ikut mendamping nanti ada 2 seperti itu tadi. Makanya ini terkait dengan pengkloteran ini menjadi sangat krusial kami nanti di awal, tapi mudah-mudahan di sana ada titik temu dengan teman-teman di KPU sehingga harapannya di kloter itu terpenuhi 360 dan dari awal Mas Japan pasti ada KPU yang terpecah. Iya. Pasti itu. Oke. Karena nggak mungkin kurang 2, kurang 5, kurang 10 itu terus dikosong, nggak mungkin. Dan harus ada yang ngalah dari salah satu KPU untuk memenuhi 360 jemaah haji dalam satu kloter. Itu terkait dengan jamaah Mas Agus ya, Iya. terkait dengan jamaah haji. Jadi bicara perangkat kloter tentu jamaahnya seperti itu. Okay. Kita nanti insya Allah ada 9 kloter. Iya. Dan kita sudah seperti biasa koordinasi dengan Jawa Tengah itu kita biasanya separuh itu masuk di gelombang 1 akhir dan disambung dengan gelombang 2 awal. Dan ini kita berpengalaman beberapa tahun itu hal yang sangat memudahkan ketika manage. Sebab kalau nanti di awal atau di akhir itu hal-hal yang terkait dengan dokumen ada biasanya banyak terjadi masalah. Tapi ketika di pertengahan itu biasanya agak sedikit safe, persiapan gak mantap. Jadi terkait dengan jamaah pengkloteran seperti itu.
Itu baru jamaah Mas. Ya, Jadi ketika penang oke. kloter belum perangkatnya yang Ya, di dalam ya, kloter itu oke, siapa saja. Ini yang menjadi penting oke, juga Bapak Ibu perlu ketahui dan kebijakan terkait dengan kloter itu di Jogja apa yang oke, kita akan oke, lakukan agar suatu kloter menjadi suatu kesatuan antara oke, jamaah dan oke. petugas itu ya menyatu Iya, chemistry. Jadi itu yang menjadi penting yang harus kita lakukan di Yogyakarta itu. Itu yang terkait dengan jamaah. Kemudian yang kloter tadi Mas Agus ya, iya, bicara perangkat kloter. Bicara kloter itu tentu ya petugas di kloter itu namanya PPIH kloter. dokter. Jadi ketika bicara petugas penyelenggaraan ibadah haji itu macamnya ada 4 nih Bapak Ibu jamaah. PPIH pusat itu yang ada di Jakarta yang mengkoordinir baik itu di embarkasi-embarkasi maupun di Arab Saudi ada di pusat itu. Kemudian ada PPIH Arab Saudi. Jadi petugas haji yang ada di Arab Saudi. Kemudian ada PPH, petugas kloter, PPH Ya, kloter ini. Yang nanti kita bahas ini, petugas kloter. Yang keempat adalah PPH embarkasi. Itu petugas yang melayani Bapak Ibu ketika di embarkasi yang di karantina selama kurang lebih 24 jam. Itulah PPIH embarkasi. Kami Mas Agus ini biasanya ketika sudah operasional haji, ya PPH-nya kalau tidak di PPH Arab Saudi tentu di embarkasi karena itu sebagai tugas fungsi dari bidang PHU. Nah, itu. Okay. Nah, kemudian di kloter itu ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah kloter, ada kesehatan kloter dan ada PHD. iya. Jadi itu. Jadi ada 4 komponen dalam satu kloter yang terkait dengan petugas itu. Lah, petugas ini untuk tahun ini ya, Mas Iya. Agus, ini sesuai kembali setiap tahun sebenarnya sesuai dengan ketentuan dari Arab Saudi bahwa petugas itu per 1.000 dari jamaah seluruh Satu, dunia. satu ya. Nah, ya, dari satu atau satu petugas itu 1.000 jamaah. Sehingga ketika jamaah haji itu 221 Ibu. ribu itu jamaah petugas kita itu dapat kuota 2000. 2.210. Ya. Nah, ketika itu jumlah yang ada ini maka tahun ini nanti ya selama ini jumlah petugas itu 2 kali lipat karena ada koordinasi Lobby ya. kerjasama lobi pemerintah Indonesia dengan Arab minta tambahan. Kalau tidak ya sebanyak itu 2.210. Nah itu penyebarannya tadi ada yang di Arab Saudi, ada di kloter. Dokter. Lah kloter tahun ini, ya, floating awal ini sampai detik ini baru 3 ya yang betul itu ketua kloter, pembimbing ibadah, TK hanya kesehatan itu cuma 1 dokter. Kalau yang nanti ada penambahan, ada tambahan 2 paramedis itu ya perawat. Jadi ada 5 yang tugas pusat itu di samping PHD. Iya. Tapi sampai detik ini terus melakukan ya tentu koordinasi lobby dengan mereka harapannya penambahan petugas ini bisa karena nanti untuk melayani jamaah ya kita bayangkan jamaah yang 360 dilayani 3 orang itu kami membayangkan lah kami yang biasa 5 orang aja luar biasa cuma ada 3 ditambah PHD petugas haji daerah dan kebetulan dalam 3 tahun ini untuk daerah istimewa Yogyakarta cuma dapat 2 dalam satu kloter Iya. yang dulu sebelum COVID itu 3 Iya. ada pembantu umum, ya, kemudian ada kesehatan dokter, kemudian ada pembimbing ibadah. Nah sekarang ini sudah fix 2 pelayanan umum sama kesehatan, ya dokter. Jadi nanti kalau nanti ini tidak ada penambahan, petugas kloter itu, penanganan kloter itu terdiri dari ketua kloter. Ini yang sekarang ini dalam proses seleksi. Iya. Seleksi ini belum diumumkan. Insya Allah nanti malam ini diumumkan petugas kloternya seluruh Indonesia. Iya. Ini kemudian ada termasuk pembimbing ibadah kloter dan kesehatan nanti bagian kesehatan itu dokter 3 dan PHD petugas haji daerah nanti menunggu informasi tindak lanjutnya dari Kementerian Agama RI teknisnya untuk tahap kedua. Tahap 1 sudah di Jogja, tahap keduanya nanti kita akan melakukan tes ya, baik itu CAT maupun wawancara untuk mendukung perangkat kloter itu. Jadi ada ketua kloter, bimbing ibadah, 3 hab itu dokter kloter, kemudian ada tambahan 2 dari
PHD, kesehatan, dan pelayanan umum. Jadi ada 5, mudah-mudahan nanti kalau ada tambah jadi 7, itu perangkat yang ada di kloter itu. Itu Mas Agus. Nggih. Tapi tugas orang 5 itu juga masih berat, tentu ada tambah lagi, Iya, ada istilahnya karom dan karu iya, itu Mas nggih. Agus. Oke, oke. Jadi karom kelompok apa ketua Ketua rombongan. rombongan, Nah, ketua rombongan. ketua rombongan, ketua regu. Jadi struktur kloter itu dalam satu kloter itu ada petugas tadi saya sebutkan ketua kloter, bimbing ibadah, TKH, PHD, kemudian didukung oleh karom dan karu, ketua rombongan dan Ketua. ketua regu. Nggih. Jadi dalam satu kloter itu untuk tahun kemarin ada 9 rombongan, sebelumnya 8 8 rombongan. rombongan. Pertimbangannya apa? Karena sudah 3 tahun ini ya, Iya, dengan model iya. apa Tas, koper tas koper. yang model apa ini, Eh, yang tidak bisa ini, apa yang, sedikit di ya seperti anu ya, untuk umroh dilempit, ya. nah itu. Jadi kopernya koper sudah pakai apa bahannya yang Fiber. fiber Iya, itu kan nggak bisa ditekan di situ, diisi 45 itu dalam satu bus nggak bisa, nggak muat. nggak muat. Akhirnya diperkecil jadi satu rombongan itu ada 40. Tahun yang kemarin mungkin tahun ini juga Sama ya. sama. Nggih. Nah, lah satu rombongan ada nah satu kloter ada 9 rombongan, kemudian satu rombongan itu 40. Oke. Lah 40 itu dibagi lagi ada regu. Nanti ada ketua regunya, satu regu itu ada 10 10 orang. orang. Jadi Termasuk ketua regu ya. ketua regu termasuk di situ. Tadi ada 4 regu, kemudian rombongan satu rombongan ada 4 regu, kemudian ada 9 rombongan dalam apa dalam koordinator dikoordinir oleh ketua kloter. Dan ini sistem kerjanya dari petugas nanti kalau sudah fix tentu kita akan ada pemantapan kloter, ada pembinaan karu-karom agar koordinasi ini menjadi baik antara jamaah, karu, karom, dan kloter-kloter. Mulai dari embarkasi, bahkan masih di rumah sudah kita akan kenalkan sampai nanti pulang. Harapannya petugas-petugas ini bisa melayani dengan baik, ya Mas Agus, Iya, dengan kepada jamaah, apa jamaah. jamaah. Itu mungkin ada pertanyaan gini mungkin dari Bapak itu, lah itu karom siapa Pak? Karu kan itu mungkin ya, Iya, mungkin iya, pertanyaan iya. gitu. Kami dari awal ini kan nanti koordinasi kerjasama dengan apa KBU, nanti ada jatah misalnya dari KBU ada 300 ya tuh KBU A misalkan, ada 500, ada 100 kan, ini ada berapa rombongan. Nanti tentu orang-orang yang dianggap mampu, punya kompetensi leader, pengetahuan agamanya, membimbing dan sebagainya tentu masuk dalam kelompok karom ketua rombongan. Nanti dibantu dengan karu. Tugasnya apa? Ya tentu membantu ketua kloter. Karu bantu karom. Ini terutama nanti di Arab Saudi ketika ada pembagian makan. Nggih. Fungsinya sangat terasa itu pembagian makanan. Nah, itu fungsi karu, karom itu sangat mendukung sekali karena dari ketua kloter itu nggak mungkin satu-satu dengan jamaah 300. Iya, Makanya ketua kloter itu pegangnya karom. iya, Dan ngurusin 9 orang kan udah. iya, Nanti karom ngurusi 4 orang. Lah 4 orang karu itu ngurusi 10 orang. iya. Jadi secara apa hierarki itu nanti koordinasi bisa terjadi dengan baik. Jadi ketika ada masalah itu ya lebih baik mungkin dari jamaah misalnya ke karu, karom, kemudian ke kloter. Karena kloter itu juga tugasnya banyak, maka ada pembagian tugas itu harapannya ketika ada masalah itu ya bisa diselesaikan di tingkat awal lah gitu. Ini penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu. Harapan kami dari ini perangkat kloter ini di Jogja kami dan merasakan itu mungkin beda dengan yang lain. Iya, Maka dari istimewa. awal kita punya program itu ya Mas, pemantapan Pemantapan kelompok kloter, terbang. kemudian ada pembinaan karu-karom. Nanti insya Allah Bapak Ibu, ketika nanti sudah pengkloteran jadi, jamaah haji itu masuk di kloter A, misalnya kloter berapa, 50 itu siapa saja, nanti karomnya sudah ada, ketua kloternya siapa, pembimbingnya Iya, siapa, dokternya siapa, lah itu kita akan undang dalam satu kloter semuanya. Biasanya 2 kloter sehari itu, iya, pagi sampai siang, iya. nanti siang sampai sore itu satu kloter. Di situ akan kita apa rekatkan
kita ingatkan tugas dari masing-masing itu juga saling menyapa, Iya. langsung diadakan koordinasi. Setelah Iya. itu biasanya antara teman-teman kloter dengan karom, dengan jamaah. Harapannya apa Bapak Ibu dari awal kita kenalkan? Karena nanti di sana itu biar Bapak Ibu pirsa, pirsa. Sebagai pengalaman, ketika ini juga kita temui ya, terkadang di daerah-daerah lain, ketua atau jamaah ngerti petugas dengan kita apa itu pas itu diembarkasi. Kasih embarkasi pada ketemu ya. Padahal itu di embarkasi kita kenal juga di depan. Iya. Kita masuk di kamar, kemudian berangkat, kadang orangnya lupa gimana itu. Maka saya ketika dari ketua kloter sering dikunjungi atau dimintai apa semacam informasi dari embarkasi lain, termasuk dari Surabaya. Dan mungkin wajah saya itu bisa berubah. Ada, wah ini ketua kloter saya. Dan yang dari mana? Jawabnya bukan, saya dari SUJ. Makanya ini menjadi penting. Nanti Bapak Ibu kan apa? Petugas kloter itu seragamnya sama. Iya, Ya. semua petugas kloter Semua sama sama di di sana ya. embarkasi manapun sama, makanya harus mengenal perangkat kloternya itu agar kalau ada apa-apa itu bisa dikoordinasikan, diselesaikan dengan baik. Nanti ketika Bapak Ibu misalnya ada putra kloter yang kerjanya juga juga bagus, bisa laporkan kepada teman-teman di sektor atau di mana nanti juga akan diingatkan. Inilah. Jadi apa perangkat kloter seperti itu harapannya jamaah haji itu bisa terlayani dan menjadi chemistry yang Iya. satu. Oke. Nah, kalau itu enak seperti ya udah jadi keluarga. Maka bagaimana itu? Maka dari jauh-jauh hari nanti ketika sudah ada sekali lagi pengkloteran sudah apa fix, insya Allah akan kita apa lakukan yaitu bertemukan sekaligus nanti biasanya itu ya pengambilan Koper. koper, Iya. kemudian tas kabin Iya. masing-masing kita lakukan di asrama haji. Karena apa? Kalau yang pengalaman kemarin juga kita skemanya ada yang lewat kabupaten, lewat KPU, ternyata ada cash ya. Tapi ketika ada pemantapan kloter langsung ngambil itu data fix karena Bapak Ibu, hak Bapak Ibu menerima apa? Menerima koper maupun tas kabin dan tas paspor itu jumlahnya sesuai dengan Jamaah. jamaah. Bahkan ya mungkin ada satu dua yang rusak, Iya. tentu kita akan minta. Tapi kan harus sesuai, makanya harus data itu fix ya jumlahnya berapa, siapa yang ngambil demi kebaikan kami juga Iya. untuk melaporkan ke apa ke Garuda, Iya. kemudian ke Kemenak ya ke PHU pusat dalam rangka ya itu kaitannya dengan data. Belum lagi nanti di Jogja itu ketika bicara pengloteran itu orang yang mutasi Iya. gimana Mas? Iya. Karena Jogja itu berarti nyaman gitu ya Mas Iya. Agus ya. Betul. Jadi gini Bapak Ibu, dibukanya mutasi orang pindah ke daerah lain dengan syarat tentu pada masa tahun berjalan Corona. itu Iya. sama-sama melunasi. Itu pengalaman selama ini orang yang masuk ke Jogja pingin berangkat di Jogja itu 3 kali lipat daripada yang keluar. Ya. Ya. Kemarin itu ada 100, 100. yang keluar cuma 17 Iya. itu. Ya itu mungkin Jogja berarti nyaman ya kita. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga berarti nyaman dan nyaman sekali ketika nanti juga melaksanakan ibadah haji. Jadi itu beberapa hal terkait dengan apa perangkat kloter, Mas Agus. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah petugas-petugas ini kita sudah ada diseleksi, Iya. kemudian ada BIMTEK, Iya. BIMTEK biasanya dilakukan 10 hari. Iya. Eh, itu digembleng, harapannya itu punya mental dan semangat melayani. Karena kami melihat petugas yang apa kurang mendapat semacam bimbingan teknis membangunkan semangat untuk melayani itu jauh beda dengan yang tidak mengikuti karena ada suatu hal ya gitu itu beda di situ karena diberikan materi-materi bagaimana berorientasi memberikan pelayanan kepada jamaah bukan orientasi jano hajinya Iya. kalau petugas makanya petugas itu ya orientasinya mabrurnya itu untuk melayani jamaah bahkan kemarin ada petugas ya ini petugas kesehatan itu kan 24 jam ya Iya. di sana itu. Iya. Itu melayani jamaah bahkan dengan Masjid Nabawi yang cuma 10 meter dengan pintu umum itu. Dia itu ke masjid cuma 5 kali gitu kan. Karena apa? Lah tamu itu dari teman Iya. kloter itu selalu berganti itu. Tapi nggak apa, itulah yang diharapkan petugas haji itu. Maka tadi
PPH kloter, masuk kloter, pembimbing ibadah, itu harus komitmennya adalah melayani. Jadi ada catatan petugas-petugas itu kalau orientasinya ibadah sendiri itu dicatat. Kalau seperti itu diingatkan dan nanti tahun berikutnya nggak boleh itu. Jadi petugas itu sudah ada catatan. Jadi petugas haji yang apa niatnya harus ibadah itu ngibadahnya bukan di masjid, ngibadahnya apa PPH kloter itu ya Melayani jamaah. melayani jamaah itu. Nanti Bapak Ibu bisa apa minta semacam ya bantuan. Nanti kalau ada petugas itu bisa dilaporkan di sektor agar. Tapi insya Allah petugas yang telah di BIMTEK itu siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Jadi itu Mas Agus Nggih. terkait dengan apa kloter. Nggih. Jadi termasuk persiapan di kita, paspor Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang sampai di Kanwil, Kota, Bantul, sudah di scan ya sama teman-teman untuk persiapan perangkat kloter, termasuk itu yang disiapkan Bapak Sori. Dan ini semua bersama-sama. Nanti insya Allah kita sambil berjalan, semuanya termasuk perangkat kloter sekarang baru diseleksi, baik petugas pusat ya, yang sekarang minta insya Allah nanti malam diumumkan, termasuk petugas daerah yang kemarin sudah diseleksi Pak Basori, nanti bersama-sama yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian di Arab Saudi untuk tahun ini. Selanjutnya untuk keselamatan penerbangan, ini hal-hal apa saja yang bisa diterangkan ke jamaah Pak Basori untuk persiapan keberangkatan haji tahun 2025 ya, besok. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, oke, terkait dengan apa perangkat kloter itu, oke. Kemudian di samping itu kita juga akan menyampaikan terkait dengan apa eh, keselamatan dalam penerbangan. Tapi sebegitu juga perlu saya tambahkan, Mas Agus. Iya, Eh, apa itu untuk suksesnya penerbangan, prosesnya satu kloter, perjalanan kloter itu ada dua hal yang nanti harus kita sampaikan oke, juga kepada perangkat kloter itu adalah disiplin dan koordinasi. Jadi disiplin dalam arti disiplin dengan waktu, ya. oke, Kapan harus melakukan apa? Itu seperti misalnya kalau perpindahan dari lokasi ke oke, lokasi, misalnya dari Arab mau oke, ke Madinah, oke, kemudian kapan mau melaksanakan city tour dan oke, sebagainya itu harus disiplin. Ya. Disiplin termasuk sholatnya, nah iya, itu makannya terutama, ya, iya, Bapak Ibu itu penting. Waktunya makan, makan. Jangan dipikir nanti aja, nanti ada lagi makanya. Maka iya, itu menjadi penting. Ya. Disiplin jadwal, termasuk nanti kita bahas disiplin barang bawaan. iya, Oke. Disiplin antri ketika apa? Nah, itu. Kemudian koordinasi. Ya, dari tadi kita bangun nanti ada pemantapan itu mulai dari apa water, iya, kemudian karom dan karu itu ada koordinasi. Oke. Di internal regu ada iya, koordinasi, kemudian dalam satu rombongan, satu kloter itu harus melakukan koordinasi. Kalau bisa melakukan kedisiplinan dan koordinasi dengan stakeholder yang ada dalam kloter itu, insya Allah nanti perjalanan kloter itu akan bisa berjalan iya, dengan baik. Nah, termasuk dalam disiplin tadi, disiplin dalam penerbangan. iya, Nah, ini untuk menentukan ya keselamatan, iya, karena perjalanan dalam penerbangan itu beda ya iya, dengan di hmm, darat. iya, Kan kalau di darat tuh misalkan ada banyak gembus itu bisa berhenti kan gitu. iya, Kalau di sana itu ya luar biasa. Tapi gini, Bapak Ibu perlu juga diketahui bahwa untuk yang mengangkut jamaah ini pesawat penerbangan, pesawat untuk menerbangkan jamaah. Perlu diketahui juga tidak banyak pesawat yang mengangkut jamaah haji. Sebagai gambaran, 35.000 kemarin itu disiapkan pesawat apa 4 pesawat Pak, lima, 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 satu cadangan itu iya, pada. Jadi 5 pesawat itu. Jadi pesawat itu gini Bapak Ibu. Ini terkait dengan keselamatan. Makanya disiplin barang bawaan itu menjadi penting karena apa? Pesawat itu selama 2 bulan iya, masa haji 24 itu jam, nggak pernah berhenti mesinnya itu. Bayangkan, nggak pernah berhenti. Kalau krunya itu ya pilot, iya, pramugarinya itu ganti, tapi ganti, apa pesawatnya itu terus dari misalnya dari Solo sampai ke Jeddah atau ke Madinah, Madinah, pulang lagi sini, kemudian dibersihkan, dicek lagi, berangkat lagi terus gitu. Seperti itu. Makanya ini harus dijaga bagaimana orang yang apa
naik dalam pesawat itu harus disiplin, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi kalau bicara keselamatan penerbangan, pertama ya mungkin kita sampaikan udah doa gitu. Doa itu menjadi penting. Nah, dimanapun ya dalam perjalanan, apalagi di pesawat itu doa menjadi penting. Kalau kami meyakini dengan doa itu, insya Allah ketika ada apa-apa itu pertolongan Allah akan diberikan. Makanya nanti nggih, doa itu pimpin oleh pembimbing ibadah. Setiap pergerakan itu ada doanya. Ya, nah, kalau jamaah haji hafal doanya itu alhamdulillah bagus, tapi tidak harus memang bisa itu, terutama yang sepuh-sepuh ya menghafalkan ya sudah cepat lupakan gitu. Nanti akan dibimbing oleh pembimbing ada doa. Itu jadi penting. Monggo nanti doa itu harus kita lakukan dimanapun ya, ketika mau perjalanan kemanapun itu doa itu menjadi penting. Kemudian barang bawaan juga itu harus harus sesuai dengan ketentuan. Nih. Tapi Bapak Ibu juga terkait dengan barang bawaan ini, kan 360 jamaah membawa koper, ada tas kabin, cuma ada tas paspor. Biasanya sudah kita sampaikan larangan-larangan yang nggak boleh dibawa dalam koper maupun dalam tas tentengan. Tapi orang banyak itu ya tetap masih ada barang-barang yang dianggap sepele. Ya, itu. Makanya ini demi keselamatan, nanti ada jadwal ketika mau terbang itu ada tim sweeping di embarkasi. Sebelum ada fast track itu 4 jam sebelum take off itu sudah Bapak Ibu nanti dari kamar di asrama haji sudah mulai siap-siap untuk turun. Oke. Untuk menuju di suatu gedung di Musdalifah itu akan cek barang yang termasuk larangan-larangan yang tidak boleh ini. Dan kami selalu temui masih ada tiap kloter itu. Entah itu kaitannya dengan barang yang tidak boleh 100 mili. Ya. Makanya sebelum itu teman-teman Satgas satu-satu diteliti itu. Biar nanti proses ceknya itu juga biar cepat. Itu butuh waktu 4 jam, 5 jam dengan ada fast track itu. Karena 306 satu-satu, makanya tadi disiplin, tertib, antri itu menjadi penting. Nah, nanti akan dilihat ya, yang tidak boleh itu nanti akan disampaikan baik itu di pembinaan-pembinaan apa yang tidak boleh, termasuk kan ada 3 barang ya yang akan karena itu cover. Biasanya 2 hari sebelum berangkat itu sudah lewat kan Kemenak ataupun KBIHU di masing-masing itu yang sering muncul. Karena apa? Ketika nanti masuk di embarkasi, yang sering kita ketemui itu biasanya banyak itu ada uang. Itu kan nggak boleh, ya nggak boleh tadi di apa di koper. Kemudian power bank, power bank yang lebih dari 20.000 itu nggak boleh. Dan itu sering kita temui sehingga ketika di X-ray masuk di ruangan koper, nah ini ada Mas Wage itu yang bagian pembekalan itu kan. Di situ kan ada uang. Nah, itu diingatkan. Kita di pembinaan, penyuluhan di ataupun manasik di daerah kita sampaikan, jangan bawa uang di koper. Karena dalam kasus seperti ini, uangnya hilang, di mana nggak tahu. Ketika lapor di Daker sana juga nggak ada barangnya. Nah, makanya namanya uang, jangan orang itu prosesnya kan banyak dari embarkasi, di pesawat, di bandara, kemudian di hotel itu banyak orang yang terlibat, maka dihimbau, udahlah nanti uang ya secukupnya, bawa ATM yang banyak nanti kan ke sana. Maka sekali dalam koper nggak boleh bawa uang, tidak boleh bawa power bank. Itu sering kami temui sebut Ibu Siti siapa? Koper dari kloter sekian, tolong ke ruangan koper. Wah, ternyata ada barang-barang yang dilarang itu. Barang yang dilarang itu. Makanya itu tidak boleh eh, termasuk bawa rokok. Ketentuannya maksimal 200 batang. 200 batang ya? 200 batang. Nah, ya orang-orang di sana ya seneng rokok juga kan. Makanya lebih mahal ya Pak Pasar di sana ya. Jadi
apa terkait dengan barang bawaan itu monggo nanti keterangan-keterangan terkait dengan di koper yang dilarang, terutama itu yang kita temui yang jelas, nggih. Di koper itu tidak boleh bawa power bank, tidak boleh menaruh Barang sajam ya. barang yang di situ. Yang menjadi penting gini, Bapak Ibu, ketika barang-barang nanti yang digunakan dalam operasionalnya Bapak Ibu, ketika belum ketemu koper itu, mohon ditaruh di tas kabin. Nggih, ini yang besar. Karena koper itu Bapak 2 hari sebelum berangkat, nanti ketemu Bapak Ibu kopernya itu adalah ketika sudah di Mekah, Madinah, Iya, di iya. hotel itu. Selama itu kebutuhan Bapak Ibu berganti pakaian dengan Tas tenteng ya. tas tenteng. Makanya Pin. itu harus diperhatikan. Juga kita punya temui ada barang termasuk misalnya obat gitu kan. Iya, Ternyata dimasuk di koper, iya. padahal digunakan diminum itu. Di Makanya juga perjalanan. harus menjadi agak sedikit kredit nanti ketika dicek koper itu. Makanya itu harus dipastikan barang nanti yang bisa digunakan di tas tenteng, kemudian yang koper yang sekali lagi nanti ketemunya adalah ketika sudah di Madinah ataupun di Mekah itu, maka keseharian keperluan untuk Bapak Ibu itu dibawa di tas tentengan itu. Nah, termasuk di tas tentengan itu ya tentu tadi larangan membawa air Iya. yang lebih dari 100 mili, benda-benda tajam, Hmm. termasuk yang kita sering temui adalah gunting, Iya, ya, kotoran kuku ya. Nggih. ketokan kuku, sepele Iya, itu Bapak Ibu kan, ketokan kuku, kemudian pemes ataupun iya, cutter, iya. itu setiap kloter kami harus menyita itu, Hmm. punya itu, dan nanti kan di X-ray itu kelihatan ya Bu, Nggih. wah di situ ada apa kan gitu kan, barang yang mencurigakan berarti dibuka, padahal sudah di ini ketika masuk di ruangan Musdalifah, ruang steril itu, Iya. Bapak Ibu kan sudah menata apa keperluan di tas tenteng. Ketika ada barang yang mencurigakan di dalam itu, akhirnya dibuka. Hmm. Akhirnya ketika dibuka, ya banyak krodek, karena natanya akhirnya sebarang, Iya. akhirnya jadi penuh itu loh. Makanya sekali lagi, monggo ketentuan larangan-larang dalam penerbangan itu dipenuhi, Nggih. dipatuhi. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Nanti kalau ada permasalahan itu yang repot ibu semua. Jadi gini, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan hal yang seperti tadi, insya Allah di sana sudah ada. Namanya pisau, gunting, itu kan. Iya. Nah, itu di Arab maupun di Madinah itu banyaklah itu. Jadi dibawa barang-barang yang memang untuk keperluan Bapak Ibu dan keperluan ibadah, jangan banyak-banyak yang dibawa. Nggih. Kalau pulang nanti ada tips sendiri materi bagaimana pulang nanti Iya. ada sendiri itu kan. Itu biar apa kopernya tidak beranak gitu kan, itu menjadi penting. Jadi monggo inti dari keselamatan penerbangan itu pertama monggo menata hati, nggih, doa, nanti akan dipimpin tentu dengan bimbing dan karu-karomnya, dan kemudian patuhi larangan-larangan dalam penerbangan, masuk di antara tadi saya sampaikan. Nggih. Kemudian ini juga, kemudian yang koper itu nanti masuk langsung ketemu di sana, Nggih. yang melekat pada Bapak Ibu itu ada 2. Itu tas yang kabin Iya, tas dengan tenteng. ketentuan maksimal 7 kilo, Nggih. sama tas paspor. Nggih, paspor. Untuk tahun ini, kemarin juga dari penerbangan juga katanya mau dikembalikan seperti 2 tahun sebelumnya. Besaran tas paspornya Oh, itu loh gitu kan ya. gitu. Karena ya nyuwun sewu, tas paspor itu intinya kan untuk Bawa paspor ya. membawa dokumen perjalanan untuk ibadah haji, bukan untuk yang lain, itu kan. Nah, 2 tahun yang kemarin ketika evaluasi, terutama dari Nyun Sewu, dari ibu-ibu, Pak, mohon diperbesar tas tas paspornya. Iya. Tapi benar 2 tahun diperbesar, juga nggak muat juga. Karena apa ditambah tisu macam-macam. Buat Lipstick. ya, meskipun diperbesar ternyata ya itu nggak muat juga gitu. Makanya barang bawaan itu mohon nanti Bapak Ibu benar-benar selektif mana yang ditaruh di tas kabin, di koper maupun di tas paspor ini. Sehingga diperbesar pun masih Nggih, iya. nah itu ya pengalaman-pengalaman, tapi nggak apa-apa ya, semuanya kita layani dengan baik. Monggo nanti itu ketentuan-ketentuan itu bisa Bapak Ibu penuhi
terpenuhi. Sekali lagi terkait dengan keselamatan itu kan urusannya dengan Tuhan ya. Ya. Mohon minta bantu, makanya doa menjadi penting. Ikhtiar secara lahirnya ketentuan-ketentuan penerbangan itu dipatuhi dengan prinsip tadi ada disiplin, koordinasi, kalau ada apa-apa itu strukturnya dari regu, kemudian karom, karu, karom, kemudian kloter. Nanti kalau dalam kloter itu belum bisa terselesai, tentu akan naik kepada sektor. Tentunya itu. Itulah yang harus Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Saya kira itu Mas Oke. Agus ini hampir mungkin ada juga pertanyaan dari ini memberi ruang lah itu. Biasanya banyak pertanyaan ya, terutama kami berharap fokus pada tema-tema yang ada. Nanti kalau keluar itu ya kebetulan kalau Oke. kita sampaikan ya nggak apa-apa ya. Itu Bapak Oke. Mas Oke. Agus, monggo. Termasuk mungkin Ada tambahan nih. tambahan ya. Koper Bapak Ibu sekalian itu setiap tahun kita melihat kalau ditimbang berangkat pulang itu 9 ton sampai 13 ton Pak sorry. Satu pesawat itu belum kabin ya. Kayak biasanya kan kita melihat di daftar penerbangan pesawat ini nanti kloter ini berangkat tanggal berapa, kapasitas barangnya berapa, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon ditaati betul. Yang tas koper tadi berapa kilo Pak sorry? 7 kilo. Enggak, yang 7 kilo enggak bin, yang Enggak, koper 32. 32 kilo. Oke. Maksimal. Monggo nanti ditaati betul karena kita bersama-sama 360 ya Pak sorry ya. Kali Oke. berapa koper ya? Oke, ini mungkin tadi ya Oke. tak segitu. Jadi kalau bicara keselamatan ini kan dengan pembawaan ya, Oke, terutama oke, itu oke. bawaan. Kalau berangkat kami yakin rata-rata itu masih di bawah Oke, standar. Tapi ketika pulang oke. itu biasanya penuh, nggak terasa. Oke. Kenapa? Ya sambil ke masjid, mungkin lihat di toko ada yang, oh Nah, senang apa cocok dibeli, oke. nggak terasa. Akhirnya di tempatnya nggak memuat. Kalau itu nanti banyak, tolong pesan kami dipaketkan lewat sana, Oke, ya. Jangan oke, masuk di dalam koper oke. semuanya. Nanti kalau kelebihan itu bayar, Iya, ya, iya. bayar. Terutama yang sering kita ingatkan, terutama kaitan dengan benda tajam itu yang banyak itu jamaah haji itu. Nah, terutama nanti kita petugas harus benar-benar memberi contoh. Itu nggak boleh membawa air jam-jam ya. Oh iya, Nah, itu betul. ketika pulang karena nanti Oke, jamaah haji itu sudah dapat. dapat 5 Oke, liter ketika pulang sudah oke. diembarkasi, diberkasi itu akan mendapat 5 liter. Kadang kan orang, wah ini kita sudah akhirnya kita tahu apa, nah itu pulangan itu kan. Ya Oke, kemudian ada yang pembahasannya coba-coba. Ini yang kita temui sekarang. Coba aja nanti kalau di sweeping nggak boleh ya. Lah kalau selamat oke. ini ya Iya, alhamdulillah itu apa yang kita temui setiap tahun sudah ada ya. jamaah haji. Tapi kami dari penyelenggara haji tentu kita terus mengingatkan tolong terkait dengan larangan termasuk tidak boleh membawa air dalam jam-jam. Tadi keselamatan itu menjadi utama ya kan karena sudah diberi jam-jam ya kita kepada manusia kadang namanya manusia kurang itu yo selalu ada dan evaluasi salah satu evaluasi dari ketua kloter misalnya dengan diversifikasi ini Oke. apa yang perlu ditambahkan mesti satu poin itu tolong air jam-jam ditambah itu sebagai rekomendasi dari teman-teman perangkat kloter tadi itu biasanya ketika datang terakhir itu kan dimintai laporan Oke. salah satunya apa yang perlu Bapak sampaikan kan Oke. dari pembinaan itu untuk tahun ke depan salah satunya itu rata-rata mesti tolong air zam-zam itu Ditambah. ditambah. Nah ini tentu ranahnya sudah kebijakan antara Oke. pemerintah Arab Saudi dengan Oke. pemerintah Indonesia. Ya kita berdoa semoga ya kalau dikabulkan 10 liter ya kita matur nuwun Ya. gitu kan. Tapi ya tetap kita mematuhi selama pada aturan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Ya kira itu mungkin Oke. tambahan terkait dengan tadi ya. Ya, keselamatan penerbangan. Masih ada waktu, Mas. Oke, Nggih. untuk Nggih, pertanyaan, ada oke. 10-an menit ini Oke. kita mungkin melihat ada Oke. pertanyaan dari jamaah Oke, gitu. untuk Bapak atau Ibu petugas sebaiknya pakai name tag. Contoh Dokter Agus. Dokternya kita, ketua regu siapa namanya di bawah nama ketua regu, di bawah nama ketua regu atau lengan baju. Oh. Nah, itu biasanya sudah Oh, kita sudah ya. cantik ya, Pak. Jadi seragam itu uniformnya itu sudah baku. Nah, Pertama, nama harus ada, jenis layanannya. Kalau ketua kloter ya ketua kloter, yang ibadah, layanan lansia kan itu yang di sana. Kalau di kloter itu
ya ketua kloter, Bingbada, petugas haji daerah itu nomenklatur ada, nama itu ada melekat. Kalau tidak ada apa nama itu, ya mungkin nyuwun sewu ada petugas yang nggak pakai seragam, Iya, karena seragamnya itu dijahit, iya. nya itu sudah dijahit Bisa nyatu dilepas itu. ya. Nah, dan ini salah satu apa bagian pembinaan kepada petugas bahwa petugas itu kemanapun harus pakai seragam. Jadi petugas itu yang diperbanyak bahasa seragam itu. Iya. Nggak usah batik, pakai anu itu nggak apa, nggak guna di sana aja. Mungkin kalau di kamar boleh itu. Tapi kalau luar itu udah wajib itu. Iya. Kalau enggak ditegur. Nah, diingatkan itu oleh para apa ya pengawas petugas itu nanti. Jadi nyun sewu dari Mbak Heni, nama itu ada. Nama masih ada itu Iya. nama di uniform di seragam itu. Kayak gitu Mas. Kalau ketua regu sama ketua rombongan nanti insya Allah sudah maju ya Pak ya. Di grup WA ada ya nanti di grup WA ketua regu kan nggak pakai seragam. Dan untuk ketua regu ada nanti ketua regu ketua rombongan ada insentif ya Mbak Azari biasanya tiap tahun. Oh Ya. iya, Siapa tahu ya itu yang tahu ada. nanti. Jadi Oke. ada insentif. Nanti kan ketika apa di embarkasi itu kan dikumpulkan juga. Oke. Salah satunya hak-haknya akan Oke. diberikan kepada Karom dan Karu. Oke. Kemudian termasuk ya mengingatkan tusi dari Karom dan Karu itu. Nanti Oke. ada pertemuan itu. Oke. Yang selanjutnya Mbak Eni lagi tadi mau nanya untuk jatah bagasi. Tadi sudah disampaikan Pak Basori, bagasi kabin 32 kilo, yang satu yang Kabin kabin 7 7 kilo, kilo, yang oke. koper tiga tiga puluh puluh dua dua kilo. kilo. Selanjutnya itu Assalamualaikum, maaf Pak, izin bertanya, kira-kira kapan jadwal pelunasan BIPIH 2025? Monggo Pak Basori. Oh, oke. Jadi ya Bapak Ibu melihat apa perkembangan di media, kita tahu kan namanya BPIH, kemudian nanti ada turunannya BIPIH itu, kemudian ada nilai manfaat itu kan itu diputuskan ketika ada koordinasi dengan pemerintah dan DPR. Oke, Ya biasanya harapannya Desember ini sudah ada oke, presnya dan nanti ada proses Januari sudah mulai ada oke, apa proses pelunasan. Tapi sampai detik ini, oke, sampai detik ini belum. oke. Apalagi DPR ini ada masa reses sampai tanggal 20 Iya, kayaknya. iya, Maka akan dibahas ini kemungkinan tanggal 21 apa Januari dibahas terkait dengan BPIH ini. iya. Nah, nanti BPIH itu terus BPIH-nya berapa, nilai manfaatnya berapa, nanti kita akan tunggu. Harapannya nanti apa secepatnya. Karena apa? Ini sebagai rangkaian proses haji ini kan nanti sampai itu kan banyak hal nanti setelah ditentukan apa kepres besaran BPIH-nya, kemudian ada 58 290 dia daftar tanggal 11 Mei 2012. Ketika daftarnya tanggal 12 Mei, insya Allah masih dalam, Oke. mungkin cadangan nanti kan gitu. Jadi itu ukurannya untuk porsi DIY dan tidak berdasarkan kabupaten untuk DIY. Terus Oke. Kok yang tadi yang apa? Kloter berbasis nomor porsi itu kita tidak kita tidak urut ya kloternya ya, tidak urut porsi. Tapi berdasarkan kalau suami istri nggak urut nanti bisa nggak ya Pak ya Pak Sari. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan bisa KBIHU bisa itu nanti beda-beda ya nomor porsinya ya tidak enggak. urut. Jadi gini, jadi nomor porsi yang berangkat tahun ini dengan nomor yang terakhir tadi Iya, disebutkan, Bapak, itu nanti tadi berbasis kedaerahan dan iya, KPU. Asal dalam porsi yang Jogja 3147 itu. hmm, Nah, itu kalau masuk itu nanti terus di-grade dalam dia kan ada yang porsinya apa muda, iya, ada yang tua itu kemudian ikut bimbingan di mana kan iya, itu juga iya. nggak tahu. Nanti kita dengan KPU Tidak juga masalah ya Pak. nggak masalah itu. Asal dalam rentangan porsi DIY Hmm. nanti akan kita
kan intinya kita memberikan pelayanan kepada Oke. jamaah. Misalkan saudara atau suami itu beda porsi kita Iya. bisa jangan-jangan lah gitu kan. Bahkan ada yang bantu dan Sleman Oke. kita akan nanti kita berikan kebijakan Oke. bisa gabung dalam Oke. satu kloter kan itu Iya. memberikan pelayanan Iya. jamaah. Jadi apapun yang kita berikan itu muaranya bagaimana memberikan pelayanan kepada jamaah Jamaah. dengan aturan regulasi yang tentu dalam batas-batas yang itu diatur. Oke. Kalau tidak ya nggak bisa. Contoh Oke. yang nggak bisa itu kan itu penggabungan makrom apa penggabungan apa eh, penggabungan jamaah itu ya Hmm. saudara itu yang di luar Iya. provinsi itu Iya. kan juga nggak bisa Nggak gitu kan bisa. itu sudah ada ketentuannya. Oke. Tapi dalam batas-batas yang memberikan apa pelayanan kepada jamaah kita akan lakukan dengan rujukan dengan regulasi yang ada. Oh ya, sebentar. Eh, itu jamaah Kulon Progo rencana mutasi ke Klaten sesuai domisili karena sudah mendapatkan buku-buku bimbingan manasik dan aturan barang bawaan harus dimasukkan ke koper besar atau koper kecil. Jadi bisa nyicil persiapannya, nggih. Itu bukan pertanyaan, nggih, laporan, nggih. Oke, oke. Selanjutnya yang terakhir, maaf Pak, bisa diulangi Oke. porsi berapa tadi yang disebutkan, porsi terakhir yang kan, Oke. porsi yang berangkat Oke. awal tadi. Jadi ini kan juga masih proses, gitu, Hmm. ongoing itu kan kemarin kan sudah ada perintah ya dari Ya, perintah ada porsi-porsi batu oke, untuk memverifikasi porsi oke. batu dalam arti sudah berapa Tahu. tahun dia sebenarnya sudah maju, Oke, kemudian kok nggak ada, kemudian kita juga lakukan ke tempat alamat itu oke. juga nggak ada yang Nggak tahu ada. sekitarnya Oke. kan termasuk porsi batu. Jadi sebelum ada verifikasi itu kemarin kita sudah akan melihat di Siskoha dengan teman-teman di adminnya itu saya ulangi ya, yang pasti berangkat untuk jamaah haji ini yang pasti masuk dalam nanti kalau di luar itu mungkin masuk dalam cabangan tapi nanti dengan adanya verifikasi porsi batu nanti mungkin bisa tambah ke apa ke belakang itu. Nah, Hmm. yang kemarin kita lakukan itu adalah porsi 12.000. Jadi namanya 12.058.290. Jadi kan kode 12.000 kan Jogja ya itu kan. Iya. Ya, kemudian 58.290. Dan itu daftar tanggal 11 Mei Dua ribu 2012. Oke. Jadi untuk apa gambarnya seperti itu. Jadi nanti kalau sekali lagi kalau porsi di atas 58.290 kira-kira mungkin 100 sampai 200 jamaah itu kemungkinan karena pengalaman kita dengan dengan data yang ada itu yang tidak melunasi karena suatu hal dan sebagainya itu rata-rata kan hampir Iya. 200-an ya Mas ya. Iya. Seperti itu gitu. Makanya nanti ada kebijakan cadangan juga kita akan melihat karena tiap tahun itu hal semacam itu diatur dalam regulasi tertentu. Kalau kemarin cadangannya itu ada 30% ya. Iya. Nah, 30% dari kota DIY ada 900 sekian kemarin 900 itu ya, ya. Itu betul. yang cadangan. Entah nanti ini dapat cadangan itu berapa. Makanya haji itu ada regulasi yang sifatnya ya berapa tahun, kemudian ada yang setiap tahun mengatur termasuk tadi cadangan, pelunasan, dan itu diatur dalam aturan setelah nanti ada kepres. Itu Oke. nggih. Oke. Dan waktunya juga Udah sudah habis, nggih? Oke. gitu. Eh, Mungkin kita cukupkan sekian Pak Basari, ya, nggih. mungkin Besok saya bisa mulai. menyampaikan. Oke, monggo di closing statement Pak Oke. Basari. Pertama, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu eh, telah mengikuti ini dan harapan kami ini sebagai ikhtiar kami di bidang PHU untuk menyapa jamaah haji, menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Tentu di sesi berikutnya akan lebih pada hal-hal yang sifatnya teknis ini nanti akan. Kemudian informasi-informasi yang baru insya Allah juga akan kita sampaikan baik oleh lewat online maupun offline. Harapannya jamaah haji itu bisa menyiapkan dengan baik dari sekarang. Monggo disiapkan niat, ditata niatnya, dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan ketika pada waktunya Bapak Ibu tetap sehat dan bahagia bisa melaksanakan haji dan kundur dengan haji yang mabrur. Saya kira itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basari atas waktunya dan materinya. Moga-moga kita bisa mengambil manfaatnya untuk persiapan haji tahun 2025 Masehi 1447 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu sudah sudah habis, nggih. Marilah acara pada
siang hari ini kita akhiri. Saya terima kasih kepada Pak Basori, kepada tim kreatif di studio karena terselenggaraan acara ini. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.